Oke. Em, Sebagai institusi Islam, tentunya kami mencoba untuk memberikan sistem pembelajaran yang memang berorientasi pada nilai-nilai keislaman itu Ya, pasti, Bapak. Jadi ya, kalau dari sisi penguatan mahasiswa untuk keislaman, kita dari awal mahasiswa masuk itu sudah ada pembekalan nilai ya, keislaman itu melalui pesantrenisasi misalnya. Itu untuk memberikan ya, apa ya paparan mereka pada nilai-nilai keislaman itu sejak awal. Kemudian dari sisi eh, proses pelaksanaan pengawalan tadi itu kita mempunyai proses pendampingan nilai-nilai keislaman itu yang berjenjang dan menjadi prerequisite ya, atau prasyarat itu. Mereka misalnya ya, mau mau KKN itu harus mengikuti pesantrenisasi dulu, kemudian ya, mau ujian apa namanya ujian bukan ujian mau lulus dari tahap sarjana kedokteran ya tahap di S1 itu mereka juga harus ikut pesantrenisasi benar ya. pembekalan. Kemudian di koas pun juga ada proses-proses pembekalan itu. Jadi pembekalan keislaman kepada mahasiswa kita lakukan secara tersistem berjenjang. Akan segera terbit. Majalah Bulanan, Kampus Indonesia, edisi pertama, November 2024. Liputan utama, 25 program studi kedokteran akreditasi unggul, alumni kebanggaan UI, ITB, dan sebagainya. Ada profil Unikom, perguruan tinggi swasta yang tumbuh dengan pesat. Kampus Indonesia, mencatat prestasi pendidikan tinggi. Untuk informasi dan pemesanan, dapat dilakukan dengan menghubungi kontak yang ada di video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang akan meliput Fakultas Kedokteran di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara itu selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami masukkan pada majalah Kampus Indonesia edisi November. Tetapi bisa juga nanti akan kami masukkan dalam sebuah buku. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, yaitu Ibu Dr. Isnatin Iya, Miladiah, iya. Magister Kesehatan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Iya. Jadi Ya, Dr. Isnatin ini menyelesaikan S1, pendidikan profesi S2 dan S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada UGM. ya. Kemudian menjadi dosen di Fakultas Kedokteran UII mulai 2001 dan saat ini menjabat sebagai dekan. Iya. Nah, Dok, mungkin bisa diceritakan perjalanan walaupun singkat perjalanan karir sampai menjadi dekan, mungkin ada hal yang menarik dan apa berkesan. Iya. Silakan. Iya, matur nuwun Pak Bambang. Ya, Jadi memang saya itu termasuk salah satu apa tim ya waktu itu yang direkrut oleh Prof. Rusdi Lamsudin selaku pendiri Fakultas Kedokteran UII. Beliau ya, saat itu adalah dosen di FKUGM ya, Prof. Rusdi itu, tapi ya, kemudian dimintai bantuan untuk membentuk atau mendirikan Fakultas Kedokteran UII di tahun 2000 ya. Kemudian ya, saya bersama sekitar 20 orang yang waktu itu baru saja lulus dokter, kita direkrut gitu untuk menjadi ya, em, tim yang babat alas ya pendirian Fakultas ya, Kedokteran UII dan akhirnya dengan berbagai eh, apa perjalanan panjang ya kita 1 tahun itu mempersiapkan kurikulum berguru kepada UGM kemudian melakukan berbagai lokakarya ya untuk pemantapan macam-macam itu akhirnya izin itu keluar di 2001 dan saya diangkat sebagai dosen tetap di UII itu 2002.
Jadi Ya. 2001 istilahnya masih kontrak gitu oleh UII. Ya. Kemudian 2002 menjadi dosen tetap. Kemudian saya 2004 sampai 2006 itu mulai sekolah. Nah, di 2001 itu saya begitu masuk sudah langsung diplot di Departemen Farmakologi. Sehingga 2001 sampai Hmm. 2004 saya menjadi kadep di farmakologi sampai akhirnya saya eh, sekolah di 2004 sampai 2006 untuk S2. Kemudian 2003 selama saya menjabat kadep itu saya juga ditunjuk sebagai salah satu pengurus di pengendali sistem utuh 2003 sampai 2008 sehingga saya sekolah Ya. itu sambil menjadi pengurus pengendali sistem utuh di fakultas. Kemudian setelah lulus saya eh, dipasrahi amanah untuk menjadi koordinator di tahap sarjana kedokteran di UII sampai Ya. 2010. Sampai akhirnya 2010 saya diangkat sebagai dekan yang pertama waktu dekan. Maksudnya periode pertama bagi saya ya, menggantikan Prof. Ya. Rusdi. Jadi Prof. Rusdi itu sebagai dekan di FKUII dari Ya. 2001 sampai 2006, 2006, 2006, 2001 sampai 2006 beliau, ya, yang periode pertama beliau 2001 sampai 2006, kemudian diperpanjang 2006 sampai 2010. Jadi beliau 2 periode. Ya. Karena sudah 2 periode, tidak boleh memperpanjang lagi. Akhirnya saya yang baru 2 tahun sebelumnya Ya. itu lulus di 2006, saya lulus. Eh, Kemudian saya 2010 itu saya menjadi dekan, menggantikan Prof. Rusdi Ya. sampai 2014. Ya. 2014 saya sekolah Pak, ngambil S3 sampai Ya. Ya. 2018. Nah, 2018 Ya. itu saya begitu lulus langsung diminta jadi ketua jurusan sampai 2022. Nah, setelah selesai kajur 2022 barulah saya eh, terpilih menjadi dekan periode kedua ini dari Ya. 2022 sampai 2026 nanti insya Allah. Jadi Dokter Isnatin tidak sempat pendidikan spesialis, Dok? Saya memang nggak ngambil spesialis Pak, karena departemen saya Nah. farmakologi ya, jadi termasuk ilmu kedokteran Oh, dasar kalau di UGM itu. iya. Iya. Nah, boleh dikata bahwa Ibu ini bersamai Fakultas Kedokteran UI sejak awal. Nah, mungkin bisa diceritakan ya perjalanan dan perjuangannya sampai saat ini hingga mencapai akreditasi unggul. Monggo, Bu. Baik, jadi 2001 izin operasional pertama ya bagi Fakultas Ya. Kedokteran. Kemudian kami mengajukan akreditasi pertama itu di 2007, Pak. 2007 Ya. itu alhamdulillah akreditasi pertama kita langsung B. Padahal kalau dalam Hmm. perjalanan Fakultas Kedokteran itu rata-rata akreditasi pertama C dulu gitu. Tapi alhamdulillah kami Iya. B. Kemudian eh, reakreditasi berikutnya karena 5 tahun ya, itu reakreditasi di 2012. Alhamdulillah langsung dapat A. Ya. Kemudian Hmm. akreditasi berikutnya di 2020, 2012 ya, 2017 itu alhamdulillah masih A Ya. juga. Kemudian Ya. 2022 pada saat penerapan Lampetekes ya dengan Ya. 9 kriteria untuk borang akreditasi itu kami Ya. mendapatkan predikat unggul. Jadi perjalanannya Ya. dari B di 2007, Ya. kemudian 2012 A, 2017 A, Ya. 2022 unggul begitu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Nah, bersamaan dengan peningkatan akreditasi itu pada akhirnya menjadi unggul, pasti ada kemajuan-kemajuan atau prestasi-prestasi yang bisa digambarkan, monggo. Ya, sebenarnya kalau kita bicara akreditasi itu kan sebagai suatu dampak ya Pak ya. Jadi memang Ya. akreditasi itu adalah ujung dari suatu proses yang kita lakukan panjang sebagai proses Ya. bisnis yang berjalan dari sisi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat itu kita lakukan alhamdulillah dengan tersistem, tertata, dan ujungnya memang Ya. akreditasi. Sehingga memang kami menekankan di dalam Fakultas Kedokteran, dan ini menjadi nilai dari UII, Universitas Islam Indonesia Ya. Keseluruhan, bahwa proses penjaminan mutu ini yang kita perkuat gitu.
pada saat kita melakukan proses bisnis semua di dalam institusi itu dengan baik, dengan sesuai standar penjaminan mutu yang sudah kita tetapkan, Ya, insya Allah nanti akan berdampak kepada hasil akreditasi. Karena memang di UII ya, sistem penjaminan mutu internal kita itu sudah berorientasi kepada eh, akreditasi pertanggungjawaban secara akuntabilitas kepada masyarakat, kepada pihak luar, eksternal, stakeholder yang lain. Sehingga memang kalau kita bicara proses bisnis, saya kira itu sebenarnya standar. Hanya memang ada beberapa hal yang kami perkuat ya dari sisi SDM, kemudian dari sisi mahasiswa, itu mungkin ya, em, yang memang kami berorientasi kepada eh, keunggulan ya, keunggulan di prodi, kemudian juga proses-proses yang memang kita betul-betul mengawal itu dari awal, termasuk dari input mahasiswa baru kita kita terapkan sistem seleksi yang harapan kita bisa menjaring calon mahasiswa yang memang sesuai dengan karakteristik sebagai dokter. Itu dari awal. Kemudian SDM juga kami berusaha untuk melengkapi dari sekian banyak eh, dosen, kemudian tenaga kependidikan, juga kami meng, apa, mendorong ya dosen-dosen untuk mendapatkan ya. berbagai pendanaan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari eksternal, dan alhamdulillah beberapa prestasi memang sudah berhasil diraih dosen kita ya, meskipun em, kalau secara internasional belum terlalu banyak, tetapi bagi di dalam taraf nasional regional itu insya Allah memang sudah bisa memuaskan begitu Pak. Kalau kekhasan tuh, biasanya fakultas-fakultas kedokteran itu kan mempunyai apa ya misi khusus atau mungkin ciri khusus yang diperkuat. Jadi Oke. ada yang rumah sakit yang berdirikan Muslim gitu ya, ada yang eh, apa khusus militer dan sebagainya. Kalau di UII apa tuh? Oke. Em, Sebagai institusi Islam, tentunya kami mencoba untuk memberikan sistem pembelajaran yang memang berorientasi pada nilai-nilai keislaman itu Ya, pasti, Bapak. Jadi ya, kalau dari sisi penguatan mahasiswa untuk keislaman, kita dari awal mahasiswa masuk itu sudah ada pembekalan nilai ya, keislaman itu melalui pesantrenisasi misalnya. Itu untuk memberikan ya, paparan mereka pada nilai-nilai keislaman itu sejak awal. Kemudian dari sisi eh, proses pelaksanaan pengawalan tadi itu kita mempunyai proses pendampingan nilai-nilai keislaman itu yang berjenjang dan menjadi prerequisite ya, atau prasyarat itu. Mereka misalnya ya, mau mau KKN itu harus mengikuti pesantrenisasi dulu, kemudian ya, mau ujian apa namanya ujian bukan ujian mau lulus dari tahap sarjana kedokteran ya tahap di S1 itu mereka juga harus ikut pesantrenisasi benar ya, pembekalan. Kemudian di koas pun juga ada proses-proses pembekalan itu. Jadi pembekalan keislaman kepada mahasiswa kita lakukan secara tersistem berjenjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi kurikulum, kita mempunyai keunggulan kedokteran kesehatan haji, Bapak. Kita keunggulannya oh, kesehatan haji, kemudian ini baru kita terapkan keunggulan atau keunikan lokal tadi itu per kurikulum 2021. Jadi baru 3 tahun yang lalu ya, kita implementasikan. Kemudian untuk melaksanakan kurikulum tersebut, kita mempunyai kerjasama dengan berbagai pihak yang ya, menjadi em, stakeholder kami di dalam pelaksanaan itu. Misalnya dari Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia Pusat itu ya, kami sudah mempunyai perjanjian kerjasama untuk berbagai implementasi kegiatan, dan beberapa dosen kami itu menjadi pengurus dari Perdoghi tadi di tingkat ya, wilayah DIY. Kemudian juga kerjasama dengan Balai Karantina Kesehatan atau Badan ya, Balai Karantina Kesehatan BKK kalau ya, itu kesehatan pelabuhan itu ya. Em, Kami kerjasama dengan BKK Yogyakarta dan Semarang. Nah, untuk memperkuat kurikulum haji tadi, kerjasama dari BKK Semarang ini kami diizinkan masuk ke embarkasi Donohudan, Bapak. Jadi ya, koas kami itu diizinkan untuk menjadi bukan hanya pengamat, tetapi mereka ikut berperan di dalam proses pelayanan pasien ya
ya meskipun sekedar Nancy atau memberikan edukasi sederhana, tetapi alhamdulillah dari BKK mengapresiasi itu dan Ya. koas kami itu bukan bukan ngeregong-regoni, tetapi memang bisa memberikan Ya. bantuan gitu. Jadi tidak malah memperberat dari tugas para dokter yang di BKK tersebut. Kemudian yang berikutnya juga kami mempunyai satu keunggulan atau kelebihan itu di dalam pelaksanaan stase kesehatan masyarakat untuk koas atau dokter muda Hmm. yang di tingkat pendidikan profesi. Pelaksanaan stase kesmas yang selama 8 minggu itu betul-betul mahasiswa melakukan kegiatan yang sifatnya implementatif dan memberikan solusi di dalam masyarakat. Karena mereka pada saat turun ke puskesmas itu betul-betul menggali permasalahan di masyarakat sekitar yang mereka tempati itu, kemudian juga menawarkan program, dan program ini harus implementatif, Bapak. Jadi program ini Ya. bisa dilaksanakan dengan membuat plan of action-nya itu langsung jalan gitu. Sehingga Ya. masyarakat merasakan betul manfaat itu, dan ternyata bekal ini sangat mereka rasakan manfaatnya pada saat mereka sudah Ya. lulus dokter dan menjalani internship. Karena internship itu Ya. betul-betul mereka sudah sebagai dokter ya, kemudian juga Ya. sudah mandiri meskipun ada supervisornya, tetapi mereka sudah melakukan berbagai aktivitas yang em, bersifat solutif terhadap masyarakat, dan itu bekalnya mereka rasakan pada saat menjalani stase kesehatan masyarakat tersebut. Sehingga ini kami tetap pertahankan model Hmm. tersebut, dan eh, insya Allah nanti mungkin ke depan kita akan mencoba variasi atau inovasikan kegiatan lain yang harapan kita jelas akan berdampak langsung pada masyarakat pengguna atau usernya. Baik, sekarang Dok, kalau di potret student body-nya, jadi Baik, artinya jumlah mahasiswa berapa, program studinya apa ya, saja, kemudian setiap tahun menerima berapa, ya. kondisi dosennya seperti apa, sampai kalau bisa tentang alumninya. Baik. Em, kita saat ini program studi yang sudah aktif atau sudah ada mahasiswanya itu jelas hanya yang prodi kedokteran, Bapak, baik di tahap sarjana maupun di profesi. Rata-rata setiap tahun itu kita menerima sekitar 200 mahasiswa, Ya. em, sehingga kalau di total dengan 4 angkatan itu memang untuk sarjana sekitar 800-an. Ya. Tetapi memang yang 200 mahasiswa itu kita baru 2 tahun terakhir, sebelumnya masih Ya. 180. Sehingga ya nggak sampai 800 ya, katakanlah Ya. 750 begitu. Itu untuk Ya. sarjana. Kemudian koas kita sekitar 300-an, sehingga student body sekitar 1000. Kemudian ada satu lagi program studi yang sekarang sedang proses penerimaan. Ini program studi baru. Kami membuka Ya. S2 Kesehatan Masyarakat. Namanya adalah Oh. Program Studi Kesehatan Masyarakat, program magister Ya. gitu. Jadi S2 Kesehatan Masyarakat baru mendapatkan izin pembukaan itu September 2024 ini, Bapak. Sehingga Ya. kami berdiri pertama kali September 2001, dan tepat September 2024, 23 tahun setelah FK Prodi Kedokteran berdiri, kita mempunyai saudara kandung bagi Prodi Kedokteran, Ya. yaitu S2 Kesehatan Masyarakat. Insya Allah sekarang proses penerimaan sudah dibuka. Ibu Bapak nanti silahkan menyimak ya di Ya. pmp.ui.ac.id. Di Ya. situ sudah tercantum program studi S2 Kesehatan Masyarakat yang insya Allah nanti operasional pertama adalah sekitar bulan Januari atau Februari 2025. Hmm. Jadi kita Ya. entry-nya nanti ada 2 kali, yaitu di semester genap 2024-2025, Ya. dan nanti yang ganjilnya adalah 2025-2026. Nah, S2 Kesmas ini belum ada mahasiswanya. Harapan kita paling tidak nanti bisa sekitar 15-20-an lah untuk satu kali entry ini. Ya. Sehingga kami melakukan promosi aktif nanti ke beberapa dinas kesehatan, kemudian beberapa institusi yang lain ya, institusi kesehatan yang lain yang memang mempunyai calon mahasiswa potensial buat S2 Kesmas tersebut. Kemudian untuk jumlah dosen, bagi dosen di sarjana dan profesi kedokteran, kita mempunyai dosen aktif sekitar 100-an ya, 100-an Ya. dosen. Kemudian beberapa dosen di antaranya itu kita pasang home base-nya di S2 Kesehatan Masyarakat, karena mereka memang mempunyai kualifikasi khusus ya, yaitu Ya. harus S3, kemudian juga bidangnya kesehatan masyarakat. Namun mereka tetap masih mengajar di tingkat sarjana maupun profesi. Hanya memang kita nanti akan seimbangkan supaya beban kerja beliau itu tidak
overload gitu. Jadi kita yang akan mengatur di Hmm. S3 nanti berapa, di S2 berapa. Tapi secara home base mereka memang sudah kita bedakan antara S1 kemudian di profesi, kemudian juga S2 Kesmas. Kemudian kalau alumni kita total sampai kemarin Oktober ini kita baru saja melakukan pelantikan sumpah dan pengambilan sumpah dokter baru. Total alumni kita sekarang 2.398 ya. Ya. Jadi hampir 2.400. Kemudian kebetulan memang mahasiswa kami itu sebarannya cukup luas asal wilayahnya sehingga sebaran alumni pun akhirnya bervariasi. Sebagian besar mereka itu kembali ke wilayah masing-masing ya. Kemudian banyak yang berpraktek itu sudah lebih ke banyak yang spesialisnya ya. Spesialis itu paling banyak. Kemudian ada juga di akademisi, ada juga yang eh, bergerak di wirausaha, terutama yang klinis-klinis apa namanya mempunyai klinik-klinik. Itu mereka mempunyai usaha di situ. Kemudian ada juga yang di usaha alat medis, Bapak. Jadi mempunyai usaha Ya. alat medis. Ada juga yang di lembaga-lembaga penelitian, misalnya di eh, apa lembaga-lembaga penelitian baik di laboratorium yang apa ya laboratorium yang penyedia layanan lab itu atau bahkan di lembaga-lembaga penelitian-penelitian di Eijkman dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya bervariasi. Nah, sekarang sudah akreditasi unggul, apakah itu tidak memungkinkan untuk membuka misalnya PPDS, Dok? Regulasi pemerintah memang untuk PTS yang unggul sudah diizinkan ya Bapak. Untuk saat ini Ya. kami sedang menyiapkan SDM dalam rencana pendirian PPDS tersebut. Hanya memang kami juga masih mempersiapkan rumah sakit pendidikan utama kita yang milik UII itu kan sedang berproses untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama. Saat ini masih pendidikan satelit. Jadi kami masih dalam proses persiapan, penyiapan infrastrukturnya, kemudian juga penyiapan SDM-nya. Jadi kami harus menyolokkan beberapa klinisi untuk S3. Di sisi lain juga kami harus ya sudah klinisi itu mengambil spesialis konsultan. Ini juga sedang kita rencanakan dan 2025 kita sudah masukkan di dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan kita, RKAT kita. Jadi kira-kira akan mulai dibuka bisa tahun 2025? Kalau 2025 belum. Kemungkinan Belum. sekitar 2026-2027 itu harapan kita ya. Ya, kita tidak tahu nanti gerak angin kemana, Pak. Ya. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Baik, itu sekarang kan pemerintah, terutama Kemenkes sendiri kan menyatakan bahwa memang dokter, khususnya dokter spesialis itu kekurangannya sangat banyak dan banyak fakultas kedokteran didorong untuk dibuka. Nah, Ya. menurut Ibu, apa sebenarnya solusi yang paling tepat untuk menjawab persoalan ini? Sebenarnya kan permasalahannya bukan hanya jumlah ya, tapi yang lebih krusial sebenarnya adalah distribusi para Ya, dari dokter tadi yang entah yang baru lulus ataupun yang sudah agak lama lulus gitu. Karena kalau kita ya, melihat pada saat dokter itu ditugaskan itu ke wilayah-wilayah tertentu, katakanlah wilayah kalau dulu 3T itu ya, ya, itu ternyata kan ya, retensi mereka di sana nggak terlalu lama ya, sehingga ya, cepat ya, berpindah turnover ke tempat lain. Nah, ya, mungkin memang perlu suatu program yang kontinuitas ya. ya, Apakah memang kayak dulu kalau zaman yang regulasi yang lama itu pakai dokter impres itu, apakah itu memang ya, lebih lebih sustain ya? Karena akan menjamin ya, keberadaan dokter itu di suatu wilayah tertentu gitu. Karena ya, memang kalau kita memaksa atau mewajibkan seorang dokter untuk sepanjang hidup itu berada di satu wilayah tertentu, itu juga sepertinya agak berat ya. Mereka cenderung ya, akan melakukan katakanlah peningkatan kompetensi, peningkatan kapabilitas. Akhirnya apa? Studi lanjut, ngambil spesialis konsultan, spesialis, bahkan ke spesialis konsultan. Dan itu akhirnya kalau sudah jadi konsultan kan nggak mungkin di wilayah terpencil ya Bapak ya. ya.
kan berpindah ke ya, wilayah yang secara ya, fasilitas akan bisa memenuhi kebutuhan kerja mereka gitu. Sehingga memang yang di daerah terpencil tadi, daerah pinggiran mereka harus diisi oleh dokter-dokter yang penggantinya. Nah, ini yang harus difikirkan sustainability-nya seperti apa. ya, Kemudian juga kami mengupayakan membantu program pemerintah dalam penyediaan tenaga dokter untuk mengisi wilayah-wilayah yang kosong tadi atau wilayah yang membutuhkan. Itu kami sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa Pemda, Pak. Pemda ini Pemda ya, kalau sekarang namanya apa ya? DTPK ya. DTPK itu daerah ya, tertinggal, daerah terpencil ya, perbatasan kepulauan ya. Kami ya, sudah mempunyai MOU dengan beberapa Pemda yang mereka memberikan ya, dukungan pembiayaan penuh bagi mahasiswa dari S1 ya, nanti sampai profesi. Nah, kami saat ini ada baru 3 mahasiswa dari 2 Pemda, yang satu itu masuk dari masuk koas, ini baru semester 1 ini masuk, yang satu lagi ya, sudah koas, dan Pemda ini yang akan mewajibkan si dokter tadi untuk mereka kembali ya, ke wilayahnya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi bahwa distribusi dokter itu nanti akan bisa semakin merata apabila memang ada kerjasama antara pemerintah, kemudian Pemda, dan juga ya, institusi pendidikan. Saya kira seperti itu. Nah, ya, ini akan menjamin keberlangsungan karena saya kira ya, kalau sudah disekolahkan dari awal sampai akhir dan mereka ya, domisili di situ, kakaknya di situ, ya, orang tuanya di situ, saya kira mereka akan sustain untuk berada di ya, sana, Mbak. Nggak akan pindah ke tempat lain karena sudah ya, keterikatan dari lahirnya juga sudah di sana begitu. ya. Baik, yang pertama kuncinya adalah pembiayaan atau beasiswa yang Ya, menyponsori sehingga dia akan pulang ke daerahnya masing-masing kalau yang sponsor itu pemerintah daerah. Atau ya, mungkin aturan yang seperti dulu bahwa baru boleh misalnya PPDS kalau sudah mengabdi berapa tahun di daerah. Sekarang kan itu tidak ada, jadi ya, mereka bisa ya. langsung. Ya, regulasinya waktu itu memang supaya mempercepat ya penyediaannya. Tetapi ternyata di sisi lain yang namanya suatu aturan regulasi itu pasti ada sisi positif dan negatifnya ya Pak ya. Pada saat Ya, mereka bisa langsung spesialis ya mereka akan lebih cepat dipanen sebagai spesialis. Tapi di sisi lain ya, ternyata pemerintah jadi kekurangan tenaga untuk mengisi tadi yang ya, tenaga impres tadi yang diperbantukan atau diwajibkan itu. ya. Nah, mungkin juga bisa kerjasama dengan rumah sakit karena saya pernah mendengar beberapa rumah sakit itu juga sangat sulit untuk memasukkan dokter-dokternya untuk bisa studi lanjut di PPDS. Oh, nggih. Ya. Saya kira kalau di beberapa yang saya tahu nih Pak, beberapa Ya, institusi penyelenggara PPDS mereka memang ada jalur khusus untuk hmm, biasanya jalurnya jalur mandiri ya, jalur kerjasama antara ya, institusi pendidikan penyelenggara PPDS itu dengan Pemda tertentu dan saya kira itu masih berjalan ya Pak ya. Eh, ya, ya, karena kami bukan penyelenggara PPDS dan saya tidak tahu sistem yang ada di sana, ya, setahu saya itu masih berjalan. Saya kira kalau ya, misalnya itu bisa diteruskan, saya kira akan lebih mempercepat lagi bagaimana nanti ya, dokter-dokter yang mengambil spesialis ini bisa kembali ke tempat atau ya, ke pemberi beasiswa tadi, ke wilayah pemberi beasiswa. ya. Baik, Dok. Terakhir, untuk memenuhi kebutuhan dokter, itu kalau yang akreditasi unggul, kalau tidak salah, boleh menerima sampai 300 per tahun. Ye. Nah, itu 250 Pak, kalau 250 250 ya. saya. Ye. Ya, tapi UI masih 200. Ya. Kami saya kira kami realistis saja bahwa dengan 200 itu kami merasa itu paling optimal gitu. Karena bagaimanapun teman-teman Ya, para dosen ini kan juga harus mempunyai kinerja yang lain ya, bukan hanya mengajar ya, ya. Sehingga kalau ya, misalnya eh, dengan menaikkan jadi 250 artinya ada kebutuhan sekarang untuk ngajar di tutorial itu kan harus 1:10 Pak. 1:10 ya, itu satu dosen untuk 10 mahasiswa. Nah, kalau nanti eh, menambah dari 200 jadi 250, artinya kami membutuhkan minimal 5 dosen gitu untuk ya, memenuhi tadi mengajar bagi 250 orang. Nah, itu juga bukan hanya dari sisi mengajar, kebutuhan sarana prasarana kami setting yang ada di saat ini ya, kan memang kami setting masih ya, kebutuhannya sebenarnya untuk 200. Sehingga kalau ya, misalnya nanti mau menerima 250 itu memang kami harus merancang gedung baru, menambah beberapa fasilitas, dan insya Allah ini memang di dalam rencana kerja dari yayasan dan universitas bahwa Fakultas Kedokteran akan dibangunkan suatu gedung yang terintegrasi dan nanti akan mengakomodasi
beberapa tempat kami saat ini masih terpisah-pisah antara kantor, kemudian juga ruang kuliah, kemudian lab itu masih terpisah-pisah, Bapak, harus ada proses jalan. Nah, ke depan memang yayasan merencanakan akan membangunkan gedung yang terintegrasi terpadu dari semua fasilitas tersebut dengan kapasitas yang memang bisa sampai 250 mahasiswa. Ini memang sudah masuk dalam radar kami, dalam bayangan kami dan rencana kami. Nah, mudah-mudahan, mohon doa restu, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi Ya. dalam waktu dekat. Ya, terakhir sekali, Dok. Bagaimana peminat masuk Fakultas Kedokteran, terutama kalau dilihat dari UII, artinya berapa yang mendaftar tapi persentase yang diterima berapa? Sebenarnya fluktuatif ya, tetapi kalau karena memang di FKUII itu ada proses seleksi tahap kedua, jadi itu memang Ya. mungkin salah satu. Dan tahap kedua ini yang menentukan apakah calon mahasiswa ini diterima atau tidak. Nah, ada beberapa calon mahasiswa yang memang mereka tidak ingin mengikuti seleksi tahap 2 sehingga memang tidak mendaftar ke kedokteran UII. Tetapi kalau dari selama ini yang sudah mendaftar gitu ya, terakhir kami itu sekitar 3.000-an, 3.000 pendaftar untuk beberapa periode terakhir. Kemudian kalau kita terima 200 berarti sekitar 1:15-an ya, 1:15-an. Dan kami pernah mencapai rekor itu 1:20, kami pernah. Jadi memang ada fluktuasi dari antar tiap tahun, tetapi memang variabilitasnya segitu rata-ratanya. Karena memang kami ada tahap 2 yang ini memang saya yakin itu akan mengurangi animo gitu. Beberapa calon mahasiswa akan memilih kalau dia sudah seleksi dinyatakan lulus dari tes tulis ya sudah langsung diterima gitu. Tapi kalau kami ada saringan lagi dan itu mungkin akan berpengaruh juga kepada animonya. Ya. Baik, terima kasih sekali Dr. Isnatin Miladiah, MKes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini benar-benar bermanfaat, memberi wawasan yang lebih luas kepada kita semua, dan sukses untuk Fakultas Kedokteran UII. Amin, amin. Terima kasih, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia. Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi